Karinding ini dipercaya sebagai web media untuk membangun komunikasi dengan makhluk-makhluk astral. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya AA Usep, biasa dipanggil Sebastian Ebit. Nama lain dari saya Paul, pemuda asri Urang Lemur. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah alat musik bernama karinding. Karinding ini terbuat dari bambu. Nah, ada juga yang terbuat dari pohon pelepah, pohon kawung, atau dalam bahasa Inggrisnya now. Bahasa Indonesianya now, dalam bahasa Inggrisnya saya tidak tahu karena bukan orang Inggris. Meskipun pernah belajar bahasa Inggris, tetapi tidak tahu pohon nau itu apa jar pohon nau itu. Tidak tahu lah. Bahasa Arabnya juga tidak tahu saya. Di Arab nggak tahu ada pohon nau atau tidak, tapi kita coba bunyikan karinding. Nah, ketukan atau tabuhan yang barusan saya bunyikan itu mendekati suara tongeret. Jadi tongeret itu semacam binatang purba. Ya, binatang purba itu kan ya purba dari dulu ada gitu, bukan ada tadi sore, tapi dari dulu juga ada binatang ini. Nah, itu menyerupai tongeret, meskipun saya juga tidak tahu apakah saya membunyikannya mirip atau tidak, ya itu mah tanyakan sama para ahli, ada banyak ahli lah. Nah, manfaat kita menabuh karinding ini salah satunya adalah bagaimana cara kita melupakan dari utang piutang. Jadi kalau kita jongjon gitu ya, belajar karinding gitu, kita akan lupa ada utang-utang yang kita punya. Lupalah pokoknya, kalau ada yang nagih juga bakalan lupa. Aman saya belajar karinding ini kan pertama ini pegangnya yang percaya diri ya, kuat. Kemudian kita takol. Nah, ada toke ya. Nah, ada bunyi suara toke juga bisa. Nah, ini kita takol. Nah, kalau sudah ada getaran baru kita coba masukkan, karena banyak orang berpersepsi kalau main karinding itu ditiup. Nah, kayak sangkakala, bukan. Jadi karinding itu ditakol gitu. Juga bukan ditoel, bukan di gini. Ini patah, meskipun ada jenis karinding tertentu yang memang digituin, ditoel gitu. Tapi ini karinding takol gitu. Karena di dalam uganya jadi menakol apa ya? Memukul tutunggulan ya. Nabuh tutunggulan, jadi bukan noelan tutunggulan gitu. Nah, jadi ditakol, dibegini nakolnya. Nah, itu. Ini tutunggulan, bukan tutunggulan. Tutunggul itu jadi ini apa ya, alat musik buhun gitu ya. Si karinding ini jadi manfaat sampingan ya, kalau belajar karinding terus kita lupa terhadap utang, itu manfaat sampingan. Jadi manfaat aslinya bagi para para seniman penyendiri yang naik gunung, masuk hutan, si karinding ini dipercaya memiliki manfaat membangun keselarasan, membangun serasi. Jadi komunikasi antar kita sebagai individu, sebagai manusia, bagaimana kita berkomunikasi dengan alam, berkomunikasi dengan tumbuhan, dengan pepohonan, berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita, membangun keseimbangan, membangun membangun harmonisasi itu dengan musik karinding. Jadi bagaimana kita membangun persahabatan, bahwa kita teman, kita tidak membahayakan mereka, dan mereka pun tidak membahayakan kita sebagai sesama makhluk yang hidup di alam ini. Nah, bunyi tabuhan pertama tadi
menyerupai tong heret, meskipun saya juga tidak tahu menyerupai dan tidaknya karena saya bukan profesional, masih amatir ya. Nah, ada yang dipercaya ketukan buhun itu yang kedua adalah tutunggulan. Saya juga tidak tahu, tapi kita coba ya. Kurang lebihnya mungkin seperti ini tutunggulan, katanya saya juga. Ulah dilatih, jadi bisi kaburu kapanggih urang teu bisana gitu. Nah, membangun harmonisasi ini tidak hanya dengan makhluk-makhluk yang sifatnya material ya. Bahkan karinding ini dipercaya sebagai media untuk membangun komunikasi dengan makhluk-makhluk astral gitu. Jadi ini terdeteksi karena ini merupakan sebuah getaran yang getaran jiwa supersonik. Kan supersonik itu pesawat. Jadi semacam getaran yang mampu membangun harmonisasi dengan makhluk-makhluk yang makhluk halus gitu. Karena apa namanya, si makhluk itu kan ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi harmonisasi ini bagaimana membangun komunikasi yang baik sehingga ya bagi makhluk-makhluk yang jahat mereka tidak jahat, karena mungkin justru yang sebenarnya manusia yang lebih jahat dari mereka sepertinya. Kita coba yang kedua itu tutunggulan. Yang ketiga itu lupa lagi saya. Coba iring-iringan. Begini katanya. Nah, jadi dalam tradisi dahulu kala iring-iringan ini biasanya dipergunakan apabila ada penyambutan, misalkan ada yang mau datang, ada menyambut gitu, penyambutan kalau ada raja atau tokoh atau sesepuh disambut pakai iring-iringan. Kalau si tutunggulan itu biasanya ditabuh. Nah, tutunggulan yang tadi yang kedua itu biasanya ketika ada bencana. Jadi kalau bencana, kalau bukan bencana ya, kalau dulu itu kalau ada kejadian misalkan ada gempa bumi atau ada poek itu gerhana, bukan gerhana orang Cikajang, bukan. Kalau itu sama poeknya, cuman bukan itu. Nah, gerhana bulan, gerhana matahari biasa menabuh tutunggulan, atau di tempat ada longsor, ada banjir bandang gitu, biasanya tutunggulan. Nah, yang keempat yang biasa dipergunakan orang dulu katanya, tabuhan yang keempat itu rereogan, yang difungsikan ketika misalkan ada pesta panen atau pesta-pesta yang lainnya. Kurang lebih seperti ini ya rereogan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang lebih sakral dari menabuh karinding ini. Lebih yang dianggap sakral itu salah satunya adalah tabuhan babangkongan, karena di dalam menabuh karinding, dalam ketukan babangkongan ini sudah menggunakan seni pernapasan. Jadi seni pernapasan ini pernapasan ya seni, jadi pernapasan yang diambil dari perut naik ke dada, naik ke hidung terus gitu, sehingga jarang sekali orang yang bisa menggunakan atau menabuh ketukan babangkokan. Itu orang yang spesial lah, bukan orang yang sudah expert, yang ahli, itu baru bisa. Dan itu konon katanya tabuhan yang paling sakral, karena alat berkomunikasi dengan makhluk di luar makhluk yang nampak
itu menggunakan babangkongan. Nah, saking ahlinya ini, saya tidak bisa menabuh babangkongan ya. Tidak bisa saya, tapi saya coba ya. Nah, itu belum sempurna. Jadi kalau Anda ingin sempurna, ini harus belajar ketukan-ketukan tadi gitu. Nah, mungkin di dunia modern sekarang, di zaman yang sekarang ya, generasi Z, X, FA dan lain sebagainya lah. Biasanya karinding ini dikolaborasi dengan musik-musik yang kontemporer gitu, musik-musik yang alat-alat modern gitu. Banyak ya yang sekarang ditabuh. Tapi apa yang menjadi inti daripada bagaimana karinding ini harus bukan dilestarikan ya, bangkit kembali, karena memang ini bukan sekedar kesenian, bukan sekedar alat seni si karinding ini gitu, tapi merupakan juga identitas, merupakan alat spiritualisme, merupakan banyak hal lah, banyak fungsinya gitu. Di luar tadi ada efek-efek sampingan yang lainnya untuk mengobati patah hati, sakit hati, itu manfaat sampingan lah. Kalau manfaat intinya juga tidak seperti itu, karena menghibur pohon-pohonan misalkan, bagaimana mempercepat pertumbuhan sel-sel di dalam tumbuhan, mempercepat pertumbuhan tanaman dan lain sebagainya. Orang dulu konon katanya memakai karinding untuk sebagai media mempercepat itu, karena konon katanya di negara-negara maju sekarang ya sudah menggunakan teknologi suara. Saya juga gak tahu di mana itu, kan katanya gitu. Nabuh lagi ya? Enggak. Jadi seperti itu. Banyak hal yang ingin saya obrolkan nih dengan karinding, tetapi mungkin ini banyak penonton yang usianya masih di bawah 40. Jadi kalau saya terus berbicara banyak tentang karinding, dari mulai sejarah, dampak, dan lain sebagainya, bisa kesurupan nih yang nonton. Jadi santai aja, nanti mungkin di lain waktu kita eksplorasi lagi apa sebenarnya manfaat karinding yang lebih mendalam, lebih substansi gitu. Tidak hanya sekedar menjadi alat seni yang ditabuh di panggung-panggung gitu. Mungkin sekian dulu dari saya. Nggak perlu mohon maaf ya, karena sudah pasti banyak yang salah. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.